Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami, saya Rauda Banurea, bersama teman-teman rekan saya, ada Isma, Wafiq Khairunisa, dan juga Nurjana. Nah, kali ini kami akan membahas tentang konsep dasar manajemen sekolah yang diampu oleh dosen kita, Ibu Ida Royani, MEI, dengan mata kuliah Pembiayaan Pendidikan. Simak videonya ya. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas tentang konsep dasar manajemen pendidikan, alangkah baiknya kita mengetahui apa pengertian dari manajemen pendidikan. Jadi, manajemen pendidikan ialah suatu upaya untuk meningkatkan kinerja sekolah dalam pencapaian tujuan pendidikan, baik tujuan nasional ataupun tujuan kelembagaan. Nah, jadi manajemen sekolah ialah sebuah peraturan yang dimana peraturan tersebut bertujuan untuk mencapai yang telah ditetapkan sebelumnya. Contohnya seperti visi misi di dalam sekolah. Nah, jadi jika visi misi di sekolah tersebut tidak dijalankan dengan efektif dan efisien, berarti sekolah tersebut tidak memiliki kualitas, yang dimana jika sekolah tidak berkualitas, maka sekolah itu tidak akan diminati oleh masyarakat ataupun setempat lainnya. Untuk itu, manajemen sangatlah penting bagi sekolah, karena dengan adanya manajemen, maka sekolah akan memiliki kualitas yang baik. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar atau ruang lingkup dalam manajemen sekolah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya konsep dasar manajemen pendidikan ini berfungsi sebagai kerangka kerja untuk mengelola sistem pendidikan dengan baik, mencapai tujuan pendidikan, serta dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dengan secara keseluruhan. Nah, ada 6 konsep dalam manajemen pendidikan atau dalam manajemen sekolah. Yang pertama yaitu perencanaan. Dalam konsep manajemen pendidikan, dimulai dengan adanya perencanaan yang dilakukan secara matang serta menguasai materi dan bahan ajar agar dapat mencapai tujuan dari pendidikan tersebut dengan sumber-sumber yang ada agar lebih efektif dan lebih efisien. Konsep yang kedua yaitu pengorganisasian. Nah, dalam hal ini pengorganisasian adalah suatu proses pembagian tugas atau tanggung jawab kepada seseorang sesuai dengan kemampuannya. Pengorganisasian yang baik memastikan bahwa sumber daya manusia digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Konsep yang ketiga yaitu pelaksanaan. Nah, dalam konsep ini terjadi kegiatan interaksi antara guru dengan peserta didik dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Yang keempat yaitu pengawasan. Hal ini merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan atau proses belajar mengajar yang sedang berlangsung. Konsep yang kelima yaitu pengembangan sumber daya manusia. Nah, dalam konsep manajemen pendidikan juga mencakup pengembangan sumber daya manusia termasuk guru, staf administrasi, dan kepala sekolah. Dan di mana hal ini berguna untuk mengembangkan kualitas dan kemampuan dari tenaga pendidik dengan melalui proses perencanaan dan pelatihan. Yang keenam yaitu keterlibatan stakeholders. Nah, konsep ini juga menekankan pentingnya melibatkan stakeholders seperti siswa, orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan. Nah, hal ini berguna untuk menciptakan iklim pendidikan yang inklusif, mempererat hubungan antara masyarakat dengan sekolah, serta memastikan pemenuhan kebutuhan pendidikan sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan yang diharapkan. A few moments later. Baiklah,
Di sini saya Wafik Harunisa akan menjelaskan tentang ruang lingkup manajemen di sekolah. Apa saja ya ruang lingkup yang menjadikan suatu pokok dasar ataupun objek ataupun sumber daya pada manajemen sekolah. Yang pertama teman-teman, di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup yang paling utama adanya manusia. Manusia merupakan unsur yang sangat penting yang harus dikelola dalam manajemen sekolah. Salah satunya adalah pengelolaan yang harus dilakukan, misalnya dengan mengorganisasikan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Yang kedua, teman-teman, adanya uang atau money. Nah, dalam hal ini, uang menjadi suatu hal pengelolaan pendanaan secara efisiensi sehingga tidak terjadinya pemborosan yang dilakukan di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Ini menjadi suatu uang menjadi pokok pendanaan untuk sekolah. Yang ketiga, teman-teman, bahan ajar atau materials. Nah, bahan ajar ini teman-teman adalah suatu bahan yang disebut dengan bahan materi, merupakan suatu aspek yang penting dalam manajemen sekolah. Di dalam bahan materi ini haruslah sangat dibentuk untuk sedemikian bagusnya untuk membentuk kurikulum yang tepat dalam proses pembelajaran siswa di sekolah. Yang keempat apa teman-teman? Ini menjadi suatu metode pembelajaran atau metode. Nah, di dalam metode pembelajaran ini teman-teman, pemilihan metode ini sangatlah harus ditempatkan ataupun ditempatkan terhadap siswa sesuai jenjangnya. Nah, di sini metode pembelajarannya bertujuan agar meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi yang udah diajarkan oleh gurunya. Dengan begitu teman-teman, metode ini sangatlah penting untuk tujuan pendidikan akan lebih tercapai semaksimal mungkin. Yang kelima, adanya media pembelajaran. Jadi di dalam media pembelajaran ini teman-teman menjadikan suatu media ataupun alat pembelajaran yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap siswanya. Disinilah media digunakan bagaimana guru bisa memberikan kreativitas yang sangat penting bagi si siswa. Yang keenam, adanya waktu atau minutes. Tentu saja teman-teman, waktu ini menjadi suatu harus yang dikelola dengan baik karena waktu belajar murid di sekolah sangatlah terbatas. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi manajemen sekolah. Di sini ada 4 fungsi manajemen sekolah, yakni yang pertama untuk membuat perencanaan sekolah yang meliputi tujuan dan dasar pendirian sekolah. Contohnya seperti visi sekolah tadi, yang dimana sekolah tadi akan membuat rencana sekolah yang baik dan tujuan sekolah yang baik. Yang kedua, fungsi manajemen sekolah ialah mengorganisasi segala sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti guru akan membagikan tempat kerjanya masing-masing yang dimana guru ini sesuai dengan kemampuannya, seperti guru IPA, IPS, akuntan hadis dan lain sebagainya. Dan contoh dekatnya ialah seperti TU ataupun operator sekolah. Fungsi manajemen sekolah yang ketiga ialah melakukan pengarahan kepada seluruh anggota dan stakeholder sekolah untuk selalu bekerja sama demi kualitas sekolah, yang dimana stakeholder ialah pihak-pihak yang berkepentingan di dalam suatu lembaga. Contohnya seperti TU ataupun operator di dalam sekolah tersebut. Nah, fungsi manajemen yang terakhir ialah melakukan pengawasan terhadap jalannya operasional sekolah. Nah, jadi 4 itulah yang dinamakan fungsi manajemen sekolah. A few moments later. Tujuan manajemen pendidikan.
Tujuan manajemen secara umum adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal berdasarkan proses manajemen dengan analisis data, informasi, realistis, jelas, efektif, efisien, dan pemilihan dari alternatif yang ada. Dengan demikian, intisari manajemen adalah mencapai tujuan yang optimal dengan meningkatkan daya guna serta hasil guna dari potensi-potensi yang dimilikinya. Adapun tujuan manajemen pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai pengelolaan pendidikan yang optimal agar pendidikan berhasil dibangun sebagai kontribusi bagi kemajuan bangsa yang meliputi berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Jadi, adapun kesimpulan dari materi kami bahwasanya manajemen sekolah merupakan suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama yang tergabung dalam organisasi pendidikan dengan menggunakan fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Adapun ruang lingkup manajemen pendidikan pada dasarnya sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut melalui pengolahan bidang pendidikan. Nah, oke teman-teman, sampai di sini video dari kami. Syukron jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.